Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Safira Zahra. Saya akan mempresentasikan bab 8 yang berjudul hadis dhaif dan hadis maudhu. Pertama, ada pendahuluan. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran, sedangkan sebelumnya hadis-hadis Nabi SAW masih terdengar dalam ingatan para sahabat untuk kepentingan dan pegangan mereka sendiri. Definisi hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih maupun hadis hasan. Kehujahan hadis dhaif. Secara umum, hadis dhaif tidak digunakan sebagai hujah atau dalil dalam menetapkan hukum syariat karena kelemahan sanad atau matannya yang dapat menimbulkan keraguan. Kemudian ada definisi hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat dengan mengatasnamakan Rasulullah. Hadis maudhu ini menurut pendapat mayoritas ulama tidak termasuk hadis karena tidak berasal dari realitas hidup Rasul dan bahkan haram hukumnya untuk meriwayatkannya. Kemudian ada sejarah kemunculan dan latar belakang hadis maudhu. Al-Atlabi berpendapat bahwa hadis maudhu itu berurusan tentang duniawi sudah ada sejak zaman Nabi. Sedangkan hadis maudhu tentang masalah keagamaan belum ada, karena mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis maudhu mulai ramai muncul ketika Khalifah Utsman bin Affan wafat, atau lebih dikenal dengan peristiwa Fitnah Kubro, dan terus berkembang hingga masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kesimpulannya, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hasan karena adanya kelemahan dalam sanad atau periwayatnya, namun tetap dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, hadis maudhu adalah hadis palsu yang dibuat-buat dan tidak berasal dari Nabi sama sekali. Perbedaan yang mendasar antara keduanya adalah hadis dhaif masih mungkin berasal dari Nabi, walaupun periwayatnya lemah. Sedangkan hadis maudhu jelas-jelas hasil rekayasa dan dusta atas nama Nabi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.